Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan IWB, Cak. Pada video ini, perkenankan IWB nggak bahas mengenai MotoGP, tapi IWB ingin membahas tentang sesuatu yang hot dan super hot. IWB sampai semangat nih. Karena kenapa? IWB mendapatkan jadi sebuah informasi yang memang kita awalnya cukup bingung awalnya ya, tapi ini sepertinya ya berkaitan erat dengan terawan kita di masa lalu tentang hadirnya New Honda Beat. Saya tahu nggak bahwa IWB mendapatkan sebuah informasi dan beberapa, ya sebenarnya ada video, Cak, tapi untuk keamanan kita nggak akan share ke sampean. Tapi ada ya salah satu screen capture lah, yang mana kita mampu mengabadikan bagaimana kru-kru film yang kita duga sebagai agensi mungkin ya, agensi dari Honda untuk membuat syuting iklan, dan Matic-nya memang misterius, Cak. Akan tetapi kita duga Matic ini adalah Honda Beat terbaru. Nah, sampean pasti semangat, Cak. Ya kan? Semangat pasti. Yolah. Karena ini motor cakep. Kalau sampean menunggu dengan sabar, sampean kita katakan ya, WP katakanlah sampean nggak bakal rugi. Sampean nggak bakal nyesel lah daripada nanti sampean nggak memantau ya selentingan dan juga berita dari IWB, gosip-gosip yang hot-hot, terawangan hot ini, sampai malah nyesel di belakang karena ternyata Honda Beat terbaru nanti justru ganteng tenan. Nah, itu takutnya begitu, Cak. Jadi, Cak, jika kita membahas tentang Honda Beat, ini adalah sebuah motor terlaris Astra Honda Motor yang tentunya akan menarik perhatian kita semuanya, sebab motor ini memang selalu menjadi favorit dari semuanya, Cak. Sampean mau dari muda tua, rata-rata selalu membutuhkan motor yang durable, motor yang tangguh, dan juga motor yang lincah. Dan ternyata selama ini Honda Beat sudah menguasai dari ujung Sabang sampai Merauke. Dan IWB sangat yakin sampean pasti menunggu motor ini. Apa yang akan dilakukan oleh Honda? Apa yang akan diberikan oleh Honda pada generasi yang kita sebut sebagai new? Karena semuanya berubah, Cak. Baik dari engine-nya, walaupun sebenarnya mesin yang kita duga sebagai 110 cc tetap ini adalah sebuah engine yang basisnya sama, namun ada improvement di sana. Kita duga demikian, Cak. Nah, kita juga sudah bahas buat sampean semuanya bagaimana sosok Honda Beat dalam terawangan Iwan Banaran. Dan kita menemukan bahwa Honda Beat ini sudah kita cium ya, terawangan kita sudah kita cium mungkin sekitar ya cukup lama ya, mungkin dari tahun lalu, dan ternyata hingga detik ini pun semakin lama semakin klimaks, dan IWB sudah terangkan ke sampean karena kita menemukan terawangan yang makin akurat bahwa post production. Dan sampean tahu nggak, dari beberapa yang IWB temukan, IWB kumpulkan terawangannya, diduga Honda sudah mulai memproduksi motor ini sebanyak 100 unit, yang kita duga ini adalah sebuah pergerakan yang cukup serius. Artinya, Cak, jika di bulan ini saja, di awal bulan Mei, dan ternyata Honda sudah bergerak dengan memproduksi sekitar 100 unitan, ini sepertinya Honda sudah mulai melakukan starting. Dan teman-teman biasanya ya, kalau sudah ada produksi motor yang mungkin tidak banyak untuk departemen quality inspection ya, kita sebut demikian, maka biasanya motor ini akan digunakan oleh mereka untuk banyak hal. Pertama, bisa saja motor yang kita duga sudah diproduksi sekitar 100 unit sebagai sampel dan juga sebagai pre-production, mass production, maka kita sangat percaya diri bahwa Honda sudah akan meracik baik itu brosur, iklan. Karena biasanya, Cak, jika sudah ada produk yang diracik oleh pabrik mereka, yang dibuat oleh pabrik mereka secara utuh, secara komplit, maka biasanya motor tersebut digunakan oleh mereka untuk berbagai aktivitas yang berkaitan dengan advertising. Itu dugaan kita. Jadi teman-teman, dari terawangan pribadi IWB memang betul Honda Beat nanti sudah menggunakan sebuah desain yang baru. Desainnya keren, Cak. Dari kacamata IWB, kalau sampai mengikuti Iwan Banaran selalu ya, IWB tekankan bahwa diduga untuk Honda Beat terbaru nanti sudah menggunakan sebuah lampu yang berbeda. Lampunya lebih modern karena AHM diduga sudah mencangkokkan DRL, Cak. Day Running Light. Ini adalah sebuah improvement dibandingkan dengan generasi sebelumnya, dan juga DRL-nya tuh panjang, Cak. Jadi dia runcing ke atas begitu, nggak hanya malu-malu, Cak. Jadi DRL-nya memang stand out, dan ini membuat sosok dari New Beat nanti bakal ganteng. Nah, untuk lampunya sendiri, Ibu sudah terangkan ke sampean, lampunya nanti kita duga ya, lampunya memang bukan yang dual kin, tapi lampunya tetap yang model single, tapi dibuat seolah-olah memang ya menyatulah dengan bentuk dari DRL-nya. Jadi dilihat itu enak.
Dan sampean tahu bahwa Honda selama ini ya, selama dari pengalaman IWB, mereka tidak pernah gagal dalam mendesain Honda Beat, selalu cakep, enak dilihat. Dan kita duga juga yang terbaru nanti terawangannya lebih cakep dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Itu adalah spill pertama, Cak. Kemudian terawan kedua adalah dari sisi desainnya, Cak. Untuk desain dari sorry bukan desain ya, dari sisi tipenya. Jika kita tidak salah menerawang, nanti sampai akan menemukan Honda Beat terbaru sudah dicangkokkan sebuah safety yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Yang pertama adalah dari sisi kuncinya. Jadi teman-teman sampean pasti tahu Honda Beat adalah motor favorit maling karena memang motor ini adalah motor favorit, Cak. Jadi semakin favorit, semakin gaping dijual, semakin laris second hand-nya laris second hand-nya tinggi ya. Jadi harga bekasnya aja tinggi, maka biasanya disukai oleh para maling. Dan kelemahan dari Honda Beat adalah motor ini belum dibekali dengan keyless atau smart key. Dan kita duga aja ini adalah improvement karena nantinya jika nggak salah menerawang sekali lagi untuk Honda Beat terbaru nanti sudah ada varian smart key atau keyless. Jadi memang masih ada yang starter key, tapi juga ada yang smart key. Artinya ya ini adalah potensial bagi sampean yang mungkin mencari motor Beat yang lebih aman, dan kita duga nanti Honda juga sudah mencangkokkan satu fitur tersebut. Itu beberapa spill yang seharusnya memang sampean tunggu saja pada saat launching, dan IWB sudah spill ke sampean semuanya ya, beberapa spill informasi yang terkesan basi, terkesan kayak diulang-ulang, tapi sebenarnya enggak, Cak. Ini adalah update dan update. Termasuk juga produksi 100 unit yang IWB update barusan dan sudah berjalan sejak tanggal, bukan tanggal sih, kita jangan sebut tanggal, Cak, serem, Cak. Kita sebut saja sudah di awal bulan ini sudah ada pergerakan mass production dan memang nggak banyak, sekitar 100 unitan. Artinya pergerakan tersebut dari kacamata pribadi memang betul-betul sahih. Nah, sekarang tahu nggak sampean, setelah kita hanya menerka dan menerawang, hanya memprediksi, walaupun IWB cukup yakin ya, Cak ya, karena kita bahasanya kan harus menerawang, Cak. Nggak boleh sok tahu, dapat informasi dari A, B, moncrot Kang Mas, iso geger Barato Yudo Kang Mas. Jadi kita bosonya adalah kita terawang, dan tahu nggak sampean, ternyata yang paling baru IWB mendapatkan sebuah informasi. Loh, ini nggak apa-apa informasi, karena memang informasi dari salah satu follower. Matur nuwun buat sampean, Cak Ik, kita sebut demikian aja ya, yang menginformasikan bahwa kemarin di pagi hari ternyata ada aktivitas yang sangat mencurigakan, bahwa diduga Honda sudah mulai melakukan syuting untuk Matic yang memang tidak disebut oleh Cak X, tidak disebutkan gamblang karena memang sangat-sangat protektif, Cak. Jadi sangat rahasia, bahkan informasinya di lokasi syuting semuanya betul-betul disterilkan. Jadi betul-betul disterilkan. Tidak boleh ada orang yang tidak berkepentingan mendekati lokasi syuting. Dan kalau nggak salah, lokasi syutingnya ada di Kahuripan, Cak. Ibu juga nggak tahu itu di mana, tapi yang jelas kalau nggak salah dari informasi Cak X itu adalah di Kemang, Bogor. Teman-teman yang mungkin follower Iwan Benaran, yang mungkin tahu lokasinya, sama komen di bawah. Tapi memang dari informasi yang paling update dari Cak X ya, sebutnya demikian, beliau menemukan ya, jadi aktivitas yang luar biasa, sangat mencurigakan, dan menurut informasi beliau itu adalah syuting Honda. Dan inilah surel Cak X yang Ibu akan terjemahkan, bukan terjemahkan sih, beberkan sampai semuanya. Ibu akan bacakan buat sampai Cak, biar sampai tahu Kang Mas. Jadi ini informasi Cak X yang membeberkan bahwa Honda kepergok, AHM sudah mulai syuting iklan yang diduga sebagai New Honda Beat di Bogor. Berikut surel dari Cak X, sebut saja demikian. Cak, IWB hari ini tanggal 5 bulan 4 ada syuting motor baru Honda. Cak, cuma susah sekali ambil gambarnya, terlalu banyak mata yang ngawasi. Syuting di area perumahan daerah Kemang, Bogor, jadi separuh area ditutup jalannya. Karena syutingnya ambilnya di gambar jalanan. Ada 4 motor berjejer tapi ditutupi, yang kelihatan cuma roda ban saja. Kayaknya motor Matic semuanya. Daerah ini kan kalau pagi banyak yang berolahraga, termasuk saya. Jadi sekitar 500 meter area steril yang saya lewati mau dipakai take shooting yang sudah siap. Saya pakai headset dan HP di tangan, tapi susahnya mau ambil gambar. Padahal itu motor sudah di samping saya. Saya yang masih tertutupi, dan si pengendaranya ada 4.
Perempuan muda pakai helm warna putih semua, itu ciri-cirinya Cak ya. Jadi pakai kaos warna pink, lengan pendek dan celana jeans cut bre ya. Cut bre ya, warna biru. Cuma sayang gambar motornya rasanya bisa difoto tapi terlalu banyak yang ngawasi. Itu kata Cak X dan Ibu bertanya kepada beliau, apakah ciri-cirinya adalah Honda Beat? Beliau menjawab, kemungkinan Cak, tapi susahnya ambil gambar apalagi video. Terlalu ketat, cuma lihat sutradaranya Wong Londo. Masalah pas aku lewat area steril mau take ambil gambar, aku lewatin. Jadi rajadi ambil gambarnya. Nunggu aku lewat area 500 meter itu, prepare syuting jam 7 pagi, ambil syuting steril sekitar 8 sampai dengan jam 9 masih berlanjut. Masalahnya ditutup total kedua jalurnya, bener-bener deh Honda terlalu ketat. Itu kata Cak X. Jadi memang ini surel yang sekilas kayak angin lalu Cak, tapi ini penting sekali dan memang betul. Jadi kalau kita simpulkan dari keterangan Cak Ik, yang pertama adalah ada syuting motor baru di Honda ya, di Bogor. Kemudian yang kedua adalah tidak terdeteksi motor apa karena dikerudungin. Yang ketiga, ada 4 motor yang digunakan syuting. Yang 4 lokasi disterilkan hingga 500 meter. Yang 5 sutradaranya adalah orang bule. Yang ke-6 mulai syutingnya jam 7 bahkan sampai jam 9 masih lanjut. Dan yang ke-7 talent adalah perempuan muda dengan kaos pink lengan pendek, jeans, cut bre, dan helm putih. Jumlah total 4 orang. Yes, itu Cak. Jadi yang paling update hari ini, kemarin lah ya, kita bisa pastikan ternyata Honda sudah mulai melakukan syuting. Dan inilah gambarnya, salah satu screen capture yang bisa WP share ke sampean. Ya, hanya ini aja buat keamanan Cak. Jangan sampai kita share semuanya, bahaya soalnya. Tapi yang pasti dari analisa, walaupun memang belum pasti, kita analisa itu adalah New Honda Beat. Semua berdasarkan terawangan IWP yang IWP coba kawinkan dengan semua data-data terawangan ya, dari pergerakan pabrik, bahkan dari sampel yang sudah diproduksi ya. Jadi ada 100 unit yang diproduksi Honda New Beat terbaru, dan ini semuanya berkaitan Cak. Artinya dari pabrik sudah produksi, ternyata tiba-tiba informasi datang dari Cak X yang memberikan konfirmasi bahwa ada syuting di Bogor. Jadi Kang Mas, ternyata bisa kita pastikan bahwa memang itu adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh Honda, sebuah preparation atau persiapan untuk menyambut produk baru. Nah, jadi Kang Mas, memang ini nggak perlu ya IWB share ke sampean, tapi tetap perlu soalnya bagaimanapun ini berkaitan dengan proses peluncuran nanti. Dan teman-teman biasanya karena IWB ini kan orang mantan agensi Cak. Ya IWB dulu pernah di agensi Kang Mas, jadi tahulah ya kira-kira bagaimana proses syuting, produksi dan sebagainya. Dan jika syutingnya aja di awal bulan ini, maka setidaknya mereka butuh paling enggak 3 mingguan untuk proses produksinya sampai selesai. Dan yang keempat adalah approval, maka bisa kita estimasi nantinya untuk iklan-iklan tersebut bakal bisa selesai di akhir bulan ini paling cepat, tapi idealnya sebenarnya di awal awal bulan depan. Jadi Kang Mas, dengan segala penuturan tersebut, maka IWB cukup yakin bahwa kita duga maka Honda Beat nantinya bisa saja untuk peluncuran di akhir bulan ini paling cepat, atau mungkin di awal bulan depan. Itu pun jika semuanya tepat waktu, karena bagaimanapun Cak yang tahu adalah AHM. Jadi teman-teman semuanya, ini adalah sepil informasi buat sampean bahwa ternyata sudah ada pergerakan sahih dari AHM. Matur nuwun buat Cak X yang luar biasa yang membantu IWB radarnya jadi kemana-mana Cak. Jadi teman-teman jangan khawatir, pokoknya IWB itu alhamdulillah selalu sampai bantu dari A sampai Z. Jadi insya Allah tidak ada celah bagi para pabrikan yang diam-diam mungkin memproduksi atau menyiapkan produk yang lolos dari pantauan kita selama diproduksi di lokal di Indonesia. Insya Allah kita bisa pantau, kecuali ya produksinya di Thailand atau produksinya di Jepang, yaitu agak susah Cak, karena sudah nyebrang laut Kang Mas. Ilmunya wis luntur Cak kalau nyebrang laut. Makanya kalau di lokal masih tanahnya tanah Indonesia, insya Allah kita bisa pantau Kang Mas ya. Jadi Cak, itu update IWP hari ini ya, sekarang ini. Semua mencerahkan semuanya mungkin sedang menunggu New Beat, dan yang jelas bersiaplah ya. Ada produk baru yang disiapkan oleh Honda, dan produk tersebut memang tidak terdeteksi apa karena betul-betul dikerudungi. Ya, informasi dari Cak X hanya kelihatan rodanya, tapi dari kacamata IWP berdasarkan terawangan dan juga beberapa analisa yang sahih bagaimana pergerakan di pabrik Honda sendiri, AHM sendiri, maka
IWB cukup yakin itulah Honda New Beat yang terbaru yang saya tunggu. Untuk detailnya seperti apa, saya mengintip saja video-video kemarin IWB, tapi yang jelas hari ini adalah sepil informasi yang insya Allah berguna buat sampean semua yang mungkin menunggu Honda New Beat. Semoga mencerahkan sampean semuanya, Cak. Dan sampean komen di bawah kira-kira apa yang ingin sampean pokoknya hope-nya, ekspektasinya seperti apa New Beat terbaru. Semoga saja ya didengarkan AHM ya, walaupun mungkin sudah pada ujungnya sekarang, tapi ya kalau memang ada masukan buat AHM dan juga apapun itu ya, sampean komen di bawah. Tapi kalau teman-teman kemarin sempat yang nanya ke IWB, Cak, gimana dengan sasisnya? Apakah tetap ISAF? Tetap Kang Mas. Kalau ISAF tuh udahlah, sampean nggak usah diutak-atik karena memang ISAF itu adalah improvement, adalah sebuah sasis yang lebih maju dari sisi teknologi dan Honda tetap pede dengan itu. Sampean bayangin aja, Cak. 10 juta unit motor sudah dilepas ke pasar. Dan coba, sekarang sampean kelihatan nggak di depan mata jungkel kan nggak ada Kang Mas. Ya, kalau ada yang mungkin di viral-viralin, yang ada yang karaten, ada beberapa gelintir yang mungkin patah, ya itu hal yang normal, Cak. 10 juta, Cak. 1% wae ada sekitar berapa? 10 juta. 10 ribu, bener nggak ya? 1% 10 ribu. 10 ribu niscaya, Cak ya. Kalau ada 10 ribu 1% saja ISAF yang problem, sampai nih saya akan melihat orang jungkel di jalan. Setiap keluar jungkel lah 10 ribu unit, kan banyak. Jadi 0, sekian aja ya masih sangat wajar lah kalau ada yang mungkin patah karena memang unit yang dikeluarkan oleh Honda sudah luar biasa banyak. Makanya kalau sampean hanya gara-gara ISAF sampean terus nggak jadi beli ya menurut IWB sih ya terserah sampean sih, tapi menurut IWB ya nggak logis sih. Tapi yang jelas Honda tetap pede dan Honda akan tetap mempertahankan ISAF karena ini adalah sebuah sasis maju, sasis yang lebih ringan, stiff, dan membuat handling motor cakep dan juga menambah efisiensi karena bobot yang semakin ringan. Itu aja, Cak, update benar bersama semuanya. Dan seperti biasa, sampean komen di bawah kira-kira seperti apa keinginan sampean tentang Honda Beat, dan kalau sampean suka video ini sampean like, share, dan subscribe. Ojo lali, Cak, sampean sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekandas.